Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Aulia Putri dengan NIM 210300037 dari Prodi Matematika NK. Saya salah satu mahasiswa dalam mata kuliah Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Dr. Agnelis MSI. Dalam kesempatan ini, saya akan membacakan materi tentang paradoks Zeno. Paradoks Zeno. Kata paradoks berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pendapat yang bertentangan. Dalam arti luas, paradoks adalah sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan asumsi umum, tetapi dalam kenyataannya mengandung sebuah kebenaran. Sedangkan kata Zeno berasal dari nama tokoh yang pertama kali melontarkan paradoks ini. Zeno berasal dari Elea, adalah seorang filsuf dari mazhab pemikiran Eleatik. Ia mengikuti jejak gurunya yang bernama Parmenides. Sama-sama mempercayai bahwa semua gerak dan perubahan di dunia bersifat semu. Baik Zeno maupun Parmenides berpendapat bahwa alam semesta aslinya tunggal, diam, dan seragam. Hanya tampak luarnya saja yang mengesankan perbedaan atau perubahan. Meskipun begitu, di masa kini hampir tidak ada karya asli Zeno dan Parmenides yang bertahan. Hanya 1-2 kutipan dari filsuf sepantaran mereka yang memberi petunjuk. Mengenai Zeno sendiri, keadaannya agak menyedihkan. Dikatakan bahwa aslinya dia mempunyai buku berisi 40 paradoks Zeno, akan tetapi buku itu kemudian hilang dicuri orang. Namun untunglah, biarpun buku aslinya hilang, filsuf Aristoteles sempat mencatat sebahagian di antaranya. Lewat catatan Aristoteles itu, kita di masa kini dapat mengenal berbagai pemikiran Zeno. 4 paradoks Zeno yang terkenal. Yang pertama, yaitu paradoks dikotomi. Yang kedua, yaitu paradoks Archiles dan kura-kura. Yang ketiga, yaitu paradoks anak panah. Dan yang terakhir, yaitu paradoks stadion. Yang pertama ada paradoks dikotomi. Dalam sebuah pernyataan, sebuah benda yang bergerak tidak akan pernah mencapai tujuan. Dalam hal ini, ada ruang kosong yang membuat jarak tertentu. Sesungguhnya jarak itu tak terhingga, karena dapat dibagi lagi ke dalam titik-titik yang tidak ada habisnya. Jika memang ada gerak, benda tersebut harus menempuh setengah jarak. Lalu setelah itu, dia harus melewati 1/4, 1/8, 1/16, dan seterusnya, hingga jumlah jarak yang tak terhingga. Karena mustahil melakukan perjalanan sebanyak tak terhingga, maka benda tak akan pernah sampai tujuan. Paradoks yang kedua yaitu Archiles dan kura-kura. Pada gambar, T0 melambangkan situasi pada saat pertama, dan T1 melambangkan situasi pada saat yang kedua, dan seterusnya. Archiles dan kura-kura melakukan lomba lari. Meskipun begitu, kura-kura diizinkan start lebih awal. Agar dapat menyamai kura-kura, Archiles menetapkan sasaran ke tempat kura-kura saat ini berada. Akan tetapi, tiap kali Archiles bergerak maju, kura-kura juga bergerak maju. Ketika Archiles sampai di tempat kura-kura, kura-kura sudah berjalan sedikit ke depan. Lalu, Archiles mengejar posisi kura-kura yang sekarang. Akan tetapi, setibanya di sana, kura-kura juga sudah maju sedikit lagi. Lalu Archiles mengejar posisi kura-kura yang sekarang. Akan tetapi, di sana, setibanya di sana, kura-kura juga sudah maju sedikit lagi. Demikian seterusnya. Jadi, kesimpulannya yaitu mustahil bagi Archiles untuk menyamai kura-kura dalam balapan. Akan tetapi, argumen Zeno ini secara logika tampaknya benar, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Di dunia nyata, Archiles tentu saja menang dengan mudah. Yang ketiga yaitu paradoks anak panah. Dalam konteks ini, Zeno dalam membaca gerak anak panah yakni dengan membagi waktu dengan sebutan deretan masa kini.
Kemudian saat kita melepaskan anak panah, di setiap waktu masa kini, anak panah menduduki posisi tertentu di udara. Berangkat dari perumpamaan itu, Zeno menganggap anak panah dalam kondisi diam dan sepanjang waktu saat lepas. Ada masa kini sesaat sudah busur dilepaskan. Ada masa kini setelah beberapa detik busur berada di angkasa. Dan seterusnya. Problemnya adalah di setiap masa kini, anak panah berada pada posisi yang tetap. Sama seperti kejadian saat kita memutar video saat anak panah dilepaskan. Pada frame, tampak berbagai kondisi anak panah yang menunjukkan posisi diam. Namun, jika rekaman itu diputar, akan memberi rekaman anak panah bergerak. Sehingga paradoks anak panah ini memberi penjelasan gerak sekaligus diam. Singkatnya, Zeno dari paradoks ini menunjukkan kebenaran filsafat bahwa gerak itu adalah semu. Yang ketiga ada paradoks anak panah. Anak panah bergerak karena dilepaskan dari busur pada waktu tertentu, diam maupun tidak diam. Apabila waktu tidak dapat dibagi, panah tidak akan bergerak. Apabila waktu kemudian dibagi, waktu juga tersusun dari setiap kesatuan. Jadi kesimpulannya, panah tidak dapat bergerak pada suatu saat tertentu, tidak dapat bergerak pula pada waktu. Oleh karena itu, anak panah selalu diam. Paradoks stadion. Terdapat 3 buah barisan benda A, B, dan C di lapangan tengah stadion. Barisan A terletak diam di tengah lapangan, sementara B dan C masing-masing terletak di ujung kiri dan kanan. Kemudian, B dan C bergerak saling mendekati dengan kecepatan yang sama, yaitu hendak bersejajar dengan barisan A. Dalam sebuah kutipan, 2 buah benda saling mendekati butuh waktu yang singkat untuk bisa sejajar. Terlihat pada gambar, sebelum dan sesudah A, B, dan C bergerak. Antara sebelum dan sesudah, titik C paling kiri melewati 2 buah B, tetapi cuma 1 buah A. Berarti waktu C untuk melewati B adalah setengah waktu untuk melewati A. Padahal A dan B adalah unit yang identik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.